ulangi dari poin yang pertama itu, karakter Kristus yang bisa kita contoh itu apa saja. Yang pertama itu kesanggupan untuk diperlakukan secara kasar, dicaci maki dan dihianati, tapi tanpa ada kepahitan. Nah, kita bisa lihat waktu Tuhan Yesus dia melakukan pelayanannya waktu dia di dunia ini, yaitu di mana ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki teman-teman. Bahkan ketika ia menderita, dia tidak pernah mengancam. Tetapi apa? Dia menyerahkan semuanya itu kepada Allah, kepada Dia yang menghakimi dengan adil, yang bisa kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Nah, selanjutnya yaitu kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Nah, artinya apa, teman-teman? Kadang kalau kita mungkin dalam berkekurangan, kita mungkin berpikir kita tidak memiliki sesuatu, itu kita cenderung untuk mengeluh, bahkan berkata kepada Tuhan, mungkin kita bersungut-sungut kepada Tuhan karena keadaan yang kita alami. Nah, tapi kalau kita mau lihat, teman-teman, di dalam Filipi 4 ayat 11-12, di situ Paulus mengatakan bahwa kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, kalau kita mau lihat, teman-teman, Rasul yang memiliki iman yang besar ini, ia pun menderita kekurangan, tapi yang luar biasanya itu, dia tidak sama sekali dalam keadaannya itu tidak ada hubungan dengan kualitas imannya. Jadi walaupun dia mengalami hal tersebut, imannya kepada Tuhan itu tidak tergoncangkan, teman-teman. Jadi, nah, rahasianya itu bahwa kesanggupan untuk menjadi miskin dan masih memiliki kemenangan itu, yaitu arti tidak mengeluh. Artinya kita menerima keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga yaitu kesanggupan untuk menjadi kaya tanpa ada ketamakan. Nah, kalau kita mau lihat tokoh dalam Alkitab yaitu Abraham, dia menjadi seorang yang kaya ya, teman-teman. Nah, kenapa Tuhan memberikan kekayaan kepada Abraham? Karena Tuhan tahu bahwa Abraham bisa menggunakan kekayaannya itu dengan bijaksana. Bahkan, tapi sebaliknya kalau kita mau lihat Raja Ahab, itu ia diberkati dengan berlimpah-limpah, tetapi ia tidak puas. Bahkan ia membunuh Nabot dan merampas kebun anggurnya karena ketamakan hatinya yang jahat itu. Nah, akibatnya itu penghukuman Allah datang atasnya dan istrinya yang juga jahat itu. Nah, yang keempat dari karakter Kristus yang harus kita contoh yaitu kesanggupan untuk mengasihi tanpa menuntut balasan. Nah, kadang kita melakukan kasih itu, tapi kita juga ingin orang lain memperlakukan kepada kita seperti itu. Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Bahkan ia juga minta kepada kita untuk melakukan sesuatu yang sulit. Kan ia mengatakan bahwa orang-orang dunia, bahkan mereka sekalipun penuh dengan kebencian, kita harus bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita tersebut. Jadi setiap kita diajarkan untuk mengasihi tanpa perlu melihat apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita. Nah, poin yang kelima yaitu kesanggupan untuk tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Nah, teman-teman, kasihan terhadap diri sendiri adalah sifat manusia. Karena itu Kristus yang ada di dalam kita itu tidak pernah merasa kasihan terhadap diri sendiri. Karena kenapa? Karena ia tahu bahwa kita dipersiapkan untuk menerima seluruh kepenuhan Allah. Sehingga penderitaan kita saat ini itu tidak berarti jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam diri kita pada suatu hari nanti kalau kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, selanjutnya sebentar ya teman-teman, PowerPoint-nya nggak tampil lagi di share screen kembali. Nah, tapi saya akan lanjutkan saja. Poin yang keenam yaitu ada kesanggupan untuk puas hidup di dalam persediaan yang Allah berikan. Nah, kita tahu bahwa persediaan yang Allah berikan itu tidak terbatas. Ia bisa melakukan apa saja dan ia ingin supaya kita memiliki yang terbaik. Tetapi perlu kita ketahui teman-teman bahwa tangannya yang menuntun itu diperlakukan di dalam semua keputusan kita. Jadi apapun yang Allah berikan itu semua tergantung di dalam keputusan kita. Nah, poin yang ketujuh yaitu kesanggupan untuk berjalan di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang gelap dan rusak ini dengan pencobaan-pencobaan dan tekanan-tekanannya. Nah, teman-teman,
banyak orang yang merenungkan bahwa betapa indahnya kalau mereka dipindahkan ke suatu tempat di mana tidak ada lagi dosa dan iblis. Tapi betapa mudahnya untuk hidup kudus di tempat semacam itu. Nah, teman-teman, kita tidak boleh menyerah kepada dunia dan sekitar kita. Kenapa? Karena kita harus belajar untuk berjalan di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang bisa dikatakan sudah semakin menjadi-jadi. Karena kita adalah orang-orang dipersiapkan Tuhan, bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita harus tetap terus berjalan dalam kekudusannya Tuhan, bahkan kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, poin yang ke-8 yaitu kesanggupan untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain tanpa ada kritikan yang menjatuhkan. Nah, kadang teman-teman kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita cenderung orang. Nah, kenapa? Karena orang yang bisa melihat kebutuhan pada hakim dan kritikan atas potensi besar untuk melayani di bidang pelayanan ya teman-teman. Jadi dalam hidup mereka dan masih tidak mengkritik mereka kalau mereka gagal, maka dikatakan kita menjadi orang yang terpanggil dalam pelayanan kelepasan. Karena kenapa? Karena kita tidak cenderung menghakimi. Jadi kita tahu mungkin orang ini mengalami seperti itu karena ada satu dan lain hal. Kita tidak langsung mungkin berkata kepada mereka karena mungkin dosanya terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah, poin yang ke-9 yaitu kesanggupan untuk tetap rendah hati di tengah sorak keputangan orang banyak. Nah, kadang-kadang kita menjadi pribadi yang sombong ketika kita mendapat pujian oleh orang lain, ketika kita mulai ditinggikan, ketika kita mulai dikatakan diandalkan, itu kadang kita menjadi pribadi yang sombong. Nah, selanjutnya yaitu poin yang terakhir, yaitu kesanggupan untuk bisa menghadapi penganiayaan dan tuduhan palsu tanpa ada self defense atau bisa dikatakan itu pembelaan diri ataupun membenci musuh-musuh. Nah, jadi tidak ada seorang pun teman-teman yang seperti Yesus untuk menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang yang menganiaya kita dan berlaku kasar terhadap kita. Karena jika kita menginginkan kuasa kasih yang murni, maka kita harus mendekat kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah pribadi yang kasih. Ketika kita mendekat kepada dia, maka kita juga bisa mengasihi orang-orang lain yang perlakukan kita secara tidak baik. Nah, karena itu jika kita menginginkan kuasa kasih yang murni, kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus. Jadi biarlah dia menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, jadi intinya itu bahwa untuk kita memiliki karakter yang sesuai dengan karakter Kristus, teman-teman, maka kita harus memiliki kesanggupan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, artinya kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan dengan begitu pasti karakter-karakternya itu akan termanifest dalam kehidupan kita. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pastor. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Kelompok yang